Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di MKU Money Market, pengantar manajemen risiko bagian 2 pada sesi 23. Sebelum dimulai, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Pembahasan kita adalah pada preferensi atas risiko. Ada beberapa preferensi atas risiko, yaitu diantaranya risk indifferent, artinya return atau pengembalian yang diperlukan tidak berubah seiring dengan meningkatnya risiko. Risk averse merupakan preferensi atas return atau pengembalian yang diperlukan meningkat untuk peningkatan risiko. Risk seeking, return atau pengembalian yang diperlukan berkurang untuk peningkatan risiko. Selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan memprioritaskan risiko serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memantau, meminimalkan, dan mengendalikan kemungkinan peristiwa yang tidak menguntungkan dan untuk memaksimalkan peluang yang muncul dari peristiwa tersebut. Strategi manajemen risiko menerapkan 4T. 4 strategi untuk menangani risiko. Kemungkinan terjadinya rendah dan dampak pada bisnis rendah. Tolerate risk. Kemungkinan terjadinya tinggi dan dampak pada bisnis rendah. Treat risk. Kemungkinan terjadinya rendah dan berdampak pada bisnis tinggi. Transfer risk. Kemungkinan terjadinya tinggi dan berdampak pula pada bisnis tinggi. Terminate risk. Selanjutnya kita bahas risk event. Maaf, semua kejadian yang menghambat dan atau berdampak negatif pada perusahaan. Proses merupakan risiko yang dihadapi yang harus dinyatakan dengan jelas. Output merupakan pernyataan risiko yang dihadapi. Kita bahas selanjutnya penyebab risiko. Segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya risiko dalam kurung main, money, method, mesin, natural disaster, etc. Dampak risiko harus signifikan atau berarti bagi perusahaan. Risiko harus dikelola dengan baik atau risk treatment. Silakan diberikan contoh. Dampak dari risiko. Dampak negatif untuk perusahaan yang berhubungan dengan bisnis atau konteksnya merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan risk appetite. Konteksnya misalnya kredit departemen. Dampaknya pada citra departemen kerugian finansial. Contohnya, kredit atau piutang yang tidak tertagih meningkat sebesar 5%. Risk appetite. Risk appetite secara umum merupakan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan dalam upaya mencapai atau meningkatkan nilai perusahaan. Risk appetite mengungkapkan filosofi pengelolaan risiko yang selanjutnya berpengaruh pada budaya perusahaan. Selanjutnya risk tolerance. Risk tolerance dalam kurung toleransi risiko merupakan tingkat variasi risiko yang dapat diterima dalam upaya mencapai sasaran perusahaan. Risk tolerances dapat diukur serta merupakan ukuran terbaik untuk diterapkan pada unit bisnis yang sama dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Ukuran kinerja digunakan untuk membantu memastikan bahwa hasil aktual akan berada dalam toleransi risiko yang ditetapkan. Misalnya, perusahaan menargetkan pengiriman tepat waktu sebesar 98% dengan variasi yang dapat diterima pada kisaran 97% sampai dengan 100% dari waktu yang ditentukan. Perusahaan menargetkan pelatihan dengan tingkat kelulusan 90% dengan kinerja yang dapat diterima setidaknya 75% dan mengharapkan staf untuk menanggapi semua keluhan pelanggan dalam waktu 24 jam. Di sisi lain, menerima bahwa hingga 25% keluhan dapat ditanggapi dalam waktu 24 sampai dengan 36 jam. Itulah akhir dari sesi ini. Terima kasih telah mengikuti.